Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Is Jubaidah, kelas NR3, NIM 1862050152, Prodi PG PAUD, Universitas Pancasakti Bekasi. Tujuan membuat video ini guna memenuhi tugas UTS penanganan anak berkebutuhan khusus dengan dosen pengampu Ibu Roja Yunita MPD dengan tema teknik memahami anak dan cara memahaminya. A. Teknik memahami anak dengan teks. Teknik tes atau sistem testing merupakan usaha pemahaman murid dengan menggunakan alat-alat yang bersifat mengungkap atau mentes. Sedangkan tes adalah sebagai suatu prosedur yang sistematis untuk mengobservasi atau mengamati tingkah laku individu melalui skala angka atau sistem kategori. Penggunaan teknik dan tes bertujuan untuk 1. Menilai kemampuan belajar murid. 2. Memberikan bimbingan belajar kepada murid. 3. Mengecek kemampuan belajar. 4. Memahami kesulitan belajar. 5. Menilai efektivitas keberhasilan mengajar. Tes dibedakan menjadi 4. Tes inteligensi, yaitu teknik atau alat yang digunakan untuk mengungkapkan tahap kemampuan dasar seseorang, yaitu kemampuan berpikir, bertindak, dan menyesuaikan diri dengan efektif. Tes bakat, suatu teknik atau alat yang digunakan untuk mengetahui kecakapan, kemampuan, atau keterampilan seseorang dalam bidang tertentu. 3. Tes kepribadian, suatu tes untuk mengetahui kepribadian seseorang yang berorganisasi secara dinamis dan sistem psikolog. Dalam sisi individu yang menentukan penyesuaian yang unik dengan lingkungan. 4. Tes prestasi belajar, suatu alat tes yang disusun untuk mengukur hasil pembelajaran. B. Teknik memahami anak dengan non-tes. 1. Observasi, yaitu teknik atau cara mengamati sesuatu keadaan atau suatu kegiatan tingkah laku. Nomor 2. Wawancara interplan. Wawancara merupakan teknik untuk mengumpulkan informasi melalui komunikasi langsung dengan responden atau orang yang diminta informasi. 3. Angkek merupakan alat pengumpul data melalui komunikasi tidak langsung, yaitu tulisan.
yaitu melalui tulisan. 4. Sosiometri. Sosiometri adalah suatu penilaian untuk menentukan pola pertalian dan kedudukan seseorang dalam suatu kelompok. 5. Studi kasus. Studi kasus merupakan teknik pengumpulan data yang bersifat menyeluruh dan terpadu. 6. Autobiografi, yaitu sebuah karangan pribadi seseorang siswa yang murni hasil dirinya sendiri, tanpa dimasuki pikiran dari orang lain. Ini lebih menjurus tentang pengalaman hidup atau cita-cita dan lain sebagainya. C. Klarifikasi. Klarifikasi anak berkebutuhan khusus. Anak berkebutuhan khusus atau disebut juga dengan ABK dapat diklasifikasikan sebagai berikut. 1. Kelainan mental. 2. Kelainan fisik. 3. Kelainan emosi. Identifikasi anak berkebutuhan khusus. Secara umum, tujuan identifikasi adalah untuk menghimpun informasi apakah seseorang anak mengalami kelainan atau penyimpangan fisik, intelektual, sosial, dan emosional. Untuk anak-anak yang sudah masuk sekolah, identifikasi dilakukan dengan langkah-langkah berikut. 1. Menghimpun data anak. 2. Menganalisis dan klarifikasikan anak. 3. Menginformasikan hasil analisis dan klasifikasi. 4. Menyelenggarakan pembahasan kasus atau disebut juga dengan case conference. 5. Menyusun laporan hasil pembelajaran kasus. Sekian pemaparan dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.